Pagi hari ini saya bersyukur, jemaat semangat ya pagi hari ini ya. Ya jemaat semangat ya. Ya, jadi disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi pagi hari ini mungkin kalau ada beberapa dari kita yang melihat bahwa mungkin baju saya agak lungset atau apapun ya, itu bukan karena tidak digosok. Jadi istri saya sudah mempersiapkan baju ini dengan rapi digosok. Tapi karena baru kali ini kita tugas pelayanan bersama ya, di mana saya harus jaga Deshaun anak saya, sehingga tadi pagi waktu istri saya berlatih persiapan untuk gladi bersih ya, untuk setiap ibadah yang ada setiap hari, saya harus jagain anak dan saya gendong ke sana sini sehingga saya sudah berkeringat, kemudian bajunya jadi lungset ya. Jadi ini bukan kesalahan dari istri saya, mungkin tidak menggosoknya itu atau apa, semuanya sudah rapi ya. Jadi ya baru kali ini ya, terima kasih juga buat semua teman-teman yang ada di sini yang saling membantu kami untuk menjaga dan merawat Deshaun ya. Jadi baru hari ini dan merasakan bahwa oh ya ini nggak cocok, ini nggak sinkron. Tapi percaya ya, kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Amin. Nah, bulan ini saya tetap ikut tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yang sudah disampaikan melalui gereja ini, yaitu kita akan belajar sama-sama yang namanya jujur. Wow. Kalau saya melihat ya selama 10 bulan baru kali ini menggunakan tema bahasa Indonesia. Dan itu satu kata, yaitu jujur. Nah, merupakan tema yang singkat dan sederhana, tetapi merupakan salah satu kunci agar kita bisa mencapai visi kita di tahun ini, yaitu sehat. Bulan lalu kita sudah belajar tentang devoted atau bertekun, dan bulan ini kita akan sama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang apa sih jujur itu. Ya, karena saya percaya tanpa adanya kejujuran tidak akan ada yang namanya pemulihan. Maksudnya gimana? Siapa yang di sini nggak pernah pergi ke dokter ya? Ya, jadi ketika kita sedang mengalami rasa sakit, kemudian kita datang ke dokter, ya, apa yang selalu ditanya oleh dokter untuk mengawali diagnosanya? Gak pernah dong kita ke dokter terus kita minta dokter untuk menebak. Dok, selamat pagi ya dok. Dok, saya sakit apa ya dok? Selalu dokter akan bertanya kepada kita terlebih dahulu, apa yang dirasakan sakit? Apa yang dirasakan kurang enak badan? Bagian mana? Sebelah mana? Ya kan? Nah, oleh sebab itu untuk kita bisa pulih, kemudian menjadi orang yang sehat, kita harus jujur terhadap kondisi kita saat ini. Kita sedang berada di mana saat ini? Jemaat sekalian, amin. Nah, saya ingin mengawalinya dengan dua kata, yaitu Tuhan tahu. Ya, dua kata ini sederhana ya, Tuhan tahu. Ya, kemarin minggu lalu sudah dibahas oleh Pastor Iman di dalam Kejadian 3. Saya akan ingin singgung sebentar ya, sedikit ya. Kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 11. Sembari kita mempersiapkan Alkitab kita, saya juga ingin menyambut buat jemaat semua yang baru pertama kali hadir di tempat ini di GMR Saron, welcome. Kemudian juga sahabat-sahabat radio yang mendengarkan siaran ini secara radio ataupun yang mengikuti ibadah ini secara online, welcome to GMR Saron ya. Dan juga yang dari luar kota yang kembali ke tempat ini, welcome juga ya semua. Ya, yuk kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 11. Dikatakan demikian, ini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan mendatangi mereka ya. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ini sebuah ayat yang luar biasa ya. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengerti segalanya. Tuhan adalah yang mengetahui segalanya, bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, apapun itu. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Karena Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan kita, ya. Tetapi Dia merindukan kita untuk menjadi terbuka.
Dia sangat merindukan kita, anak-anaknya, untuk datang kepada dia dengan kejujuran dan keterbukaan. Kenapa? Karena hanya keterbukaan di dalam Tuhan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang diselubungi. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ini, dia bertanya bukan membutuhkan informasi. Tetapi kembali lagi saya menekankan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Iman. Tetapi kenapa dia bertanya? Supaya kita mengerti dan menyadari di mana kondisi dan posisi kita saat ini. Amin. Ya, jadi kalau kita bahas ini ya, kita harus tahu bahwa proses dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu bukan karena sesuatu yang terlihat tidak baik, tetapi karena sesuatu yang terlihat baik. Dan saya ingin encourage buat jemaat semua sebelum saya masuk kepada judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa belum tentu semuanya yang manis itu adalah sehat. Dan belum tentu semua yang pahit itu adalah tidak sehat. Ya, jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi Kejadian 3, meskipun ini bukan termasuk poin yang akan saya bahas, tapi saya ingin meninggalkan satu pemikiran buat jemaat semua. Amin. Ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berjudul adalah bekerja dengan jujur. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang kali ini aplikatif. Kali ini relate banget dengan kehidupan kita ya. Kita semua di sini bekerja. Kita semua di sini ya sebagian besar kita punya usaha, bekerja, ikut orang ataupun bisnis sendiri ya. Nah, judul firman Tuhan pada pagi ini adalah bekerja dengan jujur. Kenapa kok kita harus bekerja dengan jujur? Karena masuk poin yang pertama. Saya cukup tersenyum dengan hal ini. Kenapa? Karena ini menarik ya. Kenapa kok kita harus bekerja dengan jujur? Kemudian saya teringat, oh iya. Karena kita ini sebenarnya adalah duta Kristus di dalam pekerjaan kita. Amin. Hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita ya. Tetapi sebenarnya kita ini adalah duta Kristus di dalam pekerjaan kita. Ayo kita buka sama-sama terlebih dahulu di 2 Korintus 5 ayat dengan ayat yang ke-20. Tapi saya baca dari firman Allah yang hidup. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 ya. Firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Kami adalah duta-duta Kristus. Kalau di terjemahan baru dikatakan utusan-utusan Kristus. Kita bisa ngomong ini sama-sama ya. David adalah duta-duta Kristus. Keluarga kita adalah duta-duta Kristus. Ya, Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara. Supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara, berdamailah dengan Allah. Nah, saya menarik ya ketika saya mempersiapkan poin yang pertama ini, duta. Kok bisa kepikiran sampai kita ini adalah duta Kristus di dalam pekerjaan kita? Ya, kita akan mempelajarinya lebih lagi. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu arti kata duta itu apa. Arti kata duta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita langsung ikut pelajaran bahasa Indonesia. Dikatakan dia adalah orang yang diutus oleh pemerintah, dalam tanda kurung raja dan sebagainya, untuk melakukan tugas khusus. Wow. Seorang duta itu punya tugas khusus. Seorang duta itu kerjanya gak nyantai-nyantai, jemaat sekalian. Seorang duta itu punya tugas khusus. Atau orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Wow. Tugas seorang duta besar itu penting. Kalau ada masalah dalam satu negara, yang dicabut adalah duta besarnya. Menunjukkan apa? Oh, ini hati-hati. Hubungannya akan bisa putus antar dua negara. Ya. Nah, untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya. Membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu atau sebagainya. Poin saya adalah duta itu adalah tugas dan tanggung jawab yang penting. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa duta Kristus di dalam pekerjaan kita. Kita ini semua adalah duta Kristus. Oleh sebab itu, itulah cara kita untuk merepresentasikan Kristus di dalam pekerjaan kita. Yaitu adalah dengan kita berlaku jujur. Kejujuran kita merepresentasikan adanya Kristus di dalam kehidupan kita. Kenapa?
Karena dia adalah kebenaran. Dan di dalam kebenaran tidak ada yang namanya dusta. Jadi hati-hati ya, maksudnya ini adalah satu hal yang aplikatif. Kita seringkali bekerja dan kita seringkali mulai memilah atau melupakan. Di dalam pekerjaan kita mungkin kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Di dalam bisnis kita mungkin kita merasa bahwa ini aku, ini saya, ini bukan Tuhan gitu. Tapi ingat kembali lagi bahwa ayat ini mengatakan bahwa kita ini adalah duta-duta Kristus dan kita adalah duta Kristus di dalam pekerjaan kita. Kejujuran itu tidak datang dari luar jemaat semua. Melainkan datang di dalam diri kita. Karena Kristus tinggal dan diam di dalam diri kita. Nah kalau saat ini kita masih suka tidak jujur di dalam pekerjaan kita harus tanya. Lalu siapa yang sebenarnya tinggal di dalam diri kita? Karena kejujuran itu tidak berasal dari luar. Kejujuran itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tetapi kejujuran berasal dari dalam diri kita. Dan justru dari dalam diri kita, itulah yang akan mempengaruhi kondisi di sekeliling kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, sudahkah kita berlaku jujur dalam pekerjaan kita? Karena kita adalah representasinya Tuhan di dalam pekerjaan kita. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pekerjaan di sini bukan hanya berbicara tentang pekerjaan kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Kristus di dalam pekerjaan kita. Penginjilan tidak hanya dilakukan dengan kita berbicara firman di depan orang. Tapi kita percaya penginjilan bisa dilakukan dengan kita menjadi pelaku firman. Karena kita adalah duta. Dan Tuhan menunjuk kita sebagai dutanya di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Karena yang Tuhan mau adalah agar kita bisa memberikan dampak dan pengaruh yang benar di dalam dunia marketplace. Wow. Biarlah kerajaan Tuhan itu turun di dalam marketplace. Wow. Biarlah kuasa Tuhan itu masuk di dalam marketplace ya. Ketika kita menjadi duta ya. Bagaimana seorang seorang Nike misalnya, dia bekerja di bank ya, dia adalah seorang bankir ya. Ketika merepresentasikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu kalau menjadi seorang bankir. Wah, bagaimana Tuhan itu kalau bekerja sebagai seorang pengusaha mobil misalnya. Itu representasi Tuhan, itu adalah kesederhanaan. Ya. Di dalam marketplace, di dalam dunia marketplace yang penuh pengaruh dan potensi-potensi penyimpangan, kecurangan dan tipu muslihat. Omongannya manis di depan ya, kemudian setelah kita beli produknya ternyata ada yang kurang. Apakah ini merepresentasikan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Kita cross check. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Kita menjual sesuatu yang mana yang kita sampaikan adalah tidak semuanya, melainkan ada yang kita tutupi. Nah ini yang lebih teknisnya mungkin lebih kompleks ya. Tapi saya percaya, saya tertarik dengan hal ini bahwa ketika kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam marketplace ya, karena di situ banyak potensi-potensi kecurangan dan penyimpangan yang ada. Oleh sebab itu kita sebagai duta Kristus, kita punya tugas khusus di dalam marketplace. Itu poin saya. Tugas kita yang memang berat, jemaat sekalian. Tetapi ketika kita bisa berlaku jujur di dalam setiap pekerjaan, yang saat ini mungkin kita mengetahui bahwa orang-orang di sekitar kita tidak jujur. Ketahuilah bahwa kita sudah melakukan peran kita sebagai duta Kristus. Temennya suka mainin nota misalnya.
Kok mudah ya ikutan, minta nota kosong, kasih stempel, tanda tangan, nominal berapa. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Menaikkan harga atau menaikkan klaim-klaiman misalnya. Itu adalah hal-hal yang menurut kita itu adalah hal-hal yang kecil. Tetapi ternyata itu tidak merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya encourage jemaat semua yang ada di tempat ini. Yang saat ini kita berada di dalam marketplace. Lakukanlah kejujuran. Karena dengan kejujuran kita ini sedang menggarami dunia. Berlaku jujur berarti kita ini sedang menggarami dunia. Ketahuilah, siapa bilang Tuhan itu tidak tahu dunia bisnis? Siapa bilang Tuhan itu tidak tahu dunia marketing? Siapa bilang Tuhan itu tidak tahu dunia sales, insurance, atau apapun itu juga? Tuhan itu tahu semuanya. He is the God of everything. Dia adalah Tuhan yang segalanya. Bahkan dia tahu bisnis apapun mungkin bisnis. Apa misalnya bisnis gula, bisnis rumah makan, Tuhan tahu semuanya. Dan kita harus sebagai duta Kristus, kita merepresentasikan dia di dalam pekerjaan kita. You must represent God in every job you do in this world. Kita harus merepresentasikan Tuhan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Walau kita cuman kelilingan mungkin, jualan apa. Tapi itu sudah menjadi duta Kristus. Duta Kristus bukan hanya sebagai seorang pengusaha dan bisnismen. Yang namanya duta Kristus bukan hanya seorang CEO ataupun apapun juga Tuhan. Seorang manajer. Tetapi ketika kita berdagang, berjualan masakan, kita berjualan minuman yang sederhana. Kita juga duta Kristus di dalam pekerjaan kita. Gulanya asli. Asli. Tapi ternyata pakai sakarin. Hal yang sederhana loh jemaat sekalian. Tanpa pengawet. Tapi kita kasih salah satu jenis pengawet. Oh ini saya masak tanpa micin. Supaya orang pada suka. Karena kan sekarang ini orangnya kan suka micin. Orangnya suka beli yang masakan-masakan tanpa micin gitu kan. Tanpa micin. Oh ini saya gak pernah pakai micin. Saya gak suka pakai micin. Dan ini adalah makanan yang sehat. Tapi ternyata nek ra ono micine ra sedep. Hal yang sederhana jemaat sekalian. Tuh, ini es batunya air asli atau bukan? Oh, air asli. Tapi ternyata gak jualan es ya. ya kita buka lebih dahulu di Proverbs. Amsal 16 ayat yang ke-11. Amsal 16 ayat yang ke-11 tapi saya baca dari bahasa Inggris yaitu The Passion Translation. Dikatakan demikian ya. The Lord expects you to be fair in every business deal. For He is the one who sets the standards for righteousness. Terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan, dia mengharapkan kita untuk menjadi orang yang adil di dalam setiap usaha-usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Karena dia yang mengatur semua standar kebenaran. Ya. Kita tahu di dalam setiap bisnis deal yang kita lakukan, sales yang kita lakukan, ya, penawaran-penawaran yang kita lakukan. Ada orang butuh apa kita, oh aku punya, saya punya barang ini. Kemudian kita cari-cari, kemudian kita mulai mainkan penawaran itu. Nah, di dalam setiap bisnis deal, sales, penawaran yang kita lakukan, standarnya adalah Tuhan Yesus. Berat ini jemaat sekalian. Standarnya apa? Fair dan akurat. Bisa gak? Fair dan akurat. Wow. Kalau mau jadi orang yang sehat dan berkemenangan di dalam dunia pekerjaan.
Sederhana ya, duta Kristus. Wow. Kebenaran yang kita lakukan di dalam tindakan kita adalah hasil dari kejujuran yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bertindak benar dalam pekerjaan kita, kita tahu bahwa itu adalah hasil dari kejujuran yang ada dalam diri kita. Saya bersyukur ya, saya kenal orang. Dari pengenalan saya ini saya melihat adanya kejujuran. Nota dikembalikan, pakai online shop. Cashbacknya juga dikembalikan. Saya melihat luar biasa orang ini. Cashbacknya dikembalikan. Padahal kita tahu bahwa kalau pakai online gitu ada cashbacknya masuknya sebagai poin gitu kan. Tapi ternyata dikembalikan itu semua. Makanya kejujuran itu bukanlah sesuatu yang eksternal. Kejujuran itu adalah sesuatu yang internal. Amin. Matius 5 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Matius 5 ayat ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya, tapi, tapinya ini. Kalau kita tahu bahwa kita harus berkata iya, ya kita bilang itu bahwa itu adalah iya. Saya akan tutup poin yang pertama ini ya. Dengan satu kalimat bahwa kejujuran itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara kepada orang saja. Tetapi juga bagaimana kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kok bajunya jelek? Jujur. Misalnya. Kok itu celananya kurang rapi kok? Jujur. Tapi yang Tuhan mau adalah kejujurannya adalah bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri. Masih mau memainkan sesuatu yang di dalam pekerjaan kita? Wow. Kalau masih berniat memainkan sesuatu, kita masuk poin yang kedua. Kalau masih rasanya saya masih tidak apa-apa kok. Saya masih aman-aman aja. Ketika saya mungkin masukin klaim-klaiman yang salah. Tidak apa-apa, saya selama ini bekerja 5 tahun juga baik-baik saja semuanya. Kalau masih berpikiran seperti itu, kita lanjut ke poin yang kedua. Kenapa kita harus bekerja jujur? Karena bekerja dengan jujur itu memelihara kehidupan. Poin yang kedua coba. Bekerja dengan jujur akan memelihara kehidupan. Ada seorang penyair Romawi, zaman abad dulu ya, abad keberapa itu 12 atau berapa. Namanya Juvenal. Juvenal nulis seperti ini. Honesty is praised and starves. Honesty is praised and starves. Kejujuran dipuji-puji, meskipun yang berkata jujur akan kelaparan. Tapi saya mau mengatakan ya, saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, bahwa di dalam Dia orang jujur akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Amsal 28 ayat 20 bahasa Indonesia masa kini. Amsal 28 ayat yang 20 dikatakan. Orang jujur akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Saya udah bekerja 10 tahun dan ini aman-aman aja kok. Gak pernah ada masalah. Nota semua, aman-aman semua, gak ada yang tahu. Tapi ingat, tidak berlaku buat orang di luar yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita representasinya Tuhan di sini. Kita yang harusnya menggarami dunia. Dan ayat ini berkata bahwa orang yang jujur akan diberkati Tuhan.
berlaku tidak jujur di dalam pekerjaan dengan tujuan untuk memelihara kehidupan dengan caranya kita sendiri, sesungguhnya akan membawa kita kepada kehancuran. Aduh, berat banget ini jemaat sekalian. Saya ulangi lagi ya, berlaku tidak jujur di dalam pekerjaan kita dengan tujuan untuk memelihara kehidupan kita dengan cara kita sendiri, sesungguhnya akan membawa kita kepada kehancuran. Bukan saya yang ngomong jemaat sekalian, yang ngomong firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu berlaku jujur di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini sedang mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa finance, keuangan yang saat ini kita punya, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah cukup. Cukup. Ya. Nah kadangkala nih ya jemaat sekalian, kita terlena akan yang namanya gaya hidup, sehingga kita melupakan yang namanya biaya hidup. Nah pagi hari ini saya ingin mengingatkan jemaat sekalian ya, bahwa apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mau berapapun jumlahnya, itu cukup. Caranya bagaimana? Ya kita sudah belajar di bulan-bulan yang lalu ya. Kita udah masuk bulan ke-10 nih. Nanti di bulan ke-12 saya percaya kita semua akan jadi orang-orang yang sehat. Billy Graham mengatakan demikian, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Maksudnya gimana? Ketika kekayaan hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang kok. Saat kesehatan yang hilang, ya mungkin ada satu yang hilang. Tetapi saat karakter hilang, sesungguhnya kita kehilangan semuanya. Kejujuran itu adalah seharusnya menjadi karakter kita. Ya. Amsal 21 ayat yang ke-6, bahasa Indonesia masa kini. Amsal 21 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Kalau baca Amsal itu ngeri. Tapi ya kita gak boleh melewati itu. Gak ada yang salah dengan seseorang menjadi kaya. Kesalahan datang ketika kekayaan itu menguasai orang itu. Saya juga ingin kaya. Tetapi saya tidak mau kekayaan itu menguasai saya. Semua yang di sini juga pengen hidup yang berkelimpahan. Semua di sini juga pengen menjadi orang yang kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu malah menguasai kita. Karena kembali lagi, ketika Tuhan Yesus memberkati kita, Dia itu selalu memberkati kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita berpikiran bahwa saya pengen diberkati kaya. Saya pengen kaya seperti orang ini misalnya. Saya pengen kaya seperti orang ini. Saya pengen kaya seperti yang Tuhan mau. Tuh. Saya pengen sukses seperti yang Tuhan mau. Dan ketika kita tidak berlaku dengan jujur dalam pekerjaan kita, artinya kita sedang mempersiapkan untuk kehilangan semuanya. Roma 13 ayat yang ke-7 ini. Wow. Roma 13 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Berbicara tentang membayar pajak. Ya.
Hal sederhana yang bisa kita lakukan sesungguhnya adalah di dalam ketaatan kita untuk membayar pajak hasil dari pekerjaan kita. Nah ini seringkali nih yang para bisnismen ini, yang punya perusahaan, yang punya usaha yang istilahnya tuh pajaknya pajak pengusaha gitu kan. Seringkali kita mungkin mau cari cara buat, oke ini ada yang bisa dikurangi. Nah seperti itu. Dan saya mau mengatakan bahwa ini merupakan basic principle yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan. Dan seringkali kita berusaha untuk menghindarinya. Justru ketika kita taat, kita membayar pajak. Sesungguhnya kita ini sudah jadi pelaku firman. Sederhana aja, pajak motor. Pajak bumi bangunan. Sederhana aja. Pajak kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Hal yang sederhana aja. Kalau kita mau jadi pelaku firman, sudahkah kita melakukan hal yang sederhana seperti ini? Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saya baca dari terjemahan bahasa Inggris, Good News Translation dikatakan demikian. The Lord is our protector and glorious King, blessing us with kindness and honor. He does not refuse any good things to those who do what is right. Dia itu adalah matahari dan perisai bagi kita semua. Dan Tuhan itu tidak pernah menolak hal-hal yang baik untuk diberikan oleh Tuhan kepada kita yang berlaku benar. Justru kita berlaku justru dalam pekerjaan kita sesungguhnya itulah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Kita masuk poin yang terakhir ya, poin yang ketiga. Kenapa kita harus bekerja dengan jujur? Karena bekerja dengan jujur itu diperkenan oleh Tuhan. Bekerja dengan jujur diperkenan oleh Tuhan. Saya percaya jemaat bahwa kejujuran dan keterbukaan akan mendatangkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Perkenanan Tuhan di dalam pekerjaan kita akan mendatangkan promosi-promosi. Jadi ketika Tuhan berkenan dalam pekerjaan kita akan mendatangkan promosi-promosi dan kesempatan-kesempatan yang ilahi. Yang mungkin tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan sebelumnya. Kok ya ada aja ya caranya Tuhan ya bekerja. Kok ya ada aja ya caranya Tuhan membukakan jalan di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Karena kita sudah melakukan yang namanya kejujuran. Dan saya ingin mengatakan demikian. Hasil dari kejujuran itu bukanlah kekuasaan. Hasil dari kejujuran itu adalah kepercayaan. Wow. Ini penting jemaat sekalian. Ketika kita berlaku jujur, kita menjadi orang yang dipercaya. Jangan sampai kita berlaku jujur karena kita ingin mendapatkan kekuasaan. Motivasinya salah. Tapi kita berlaku jujur untuk kita mendapatkan kepercayaan. Saya percaya Tuhan sampai saat ini masih mempercayai kita. Dan Tuhan selalu mempercayai kita bahwa kita akan berhasil. Berhasil di dalam pekerjaan kita. Tuhan percaya kepada kita kalau kita ini akan mengandalkan Dia. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita berlaku jujur di hadapan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Karena itulah yang akan mendatangkan perkenanan-perkenanan Tuhan. Pimpinan atau owner dari sebuah perusahaan mana yang tidak suka dengan orang yang jujur? Siapa yang di sini mungkin punya atasan, yang di sini punya bawahan, nggak usah angkat tangan ya. Siapa di sini yang mungkin punya jabatan yang penting di dalam pekerjaannya, manajer lah atau mungkin seorang owner bisnis. Siapa sih yang nggak suka dengan orang yang jujur? Kalau sampai pimpinan atau owner kita ini tidak suka dengan orang yang jujur, berarti ada masalah di situ. Tapi saya percaya semua owner, pemimpin, bisnis, leader semua suka dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena melatih orang untuk menjadi berkompeten jauh lebih mudah daripada melatih kejujuran. Sederhana aja, prinsip mungkin seorang bisnis, seorang owner sebuah perusahaan. Mereka gak akan cari orang yang, mereka akan lebih pilih orang yang jujur daripada orang yang tidak jujur tetapi terampil. Kenapa? Karena jauh lebih mudah untuk mengasah keterampilan daripada membiasakan kejujuran.
Yang terakhir ya, di Amsal 16 ayat yang ke-13. Perkenanan Tuhan ada di dalam setiap pekerjaan kita yang kita lakukan dengan kejujuran. Bibir yang benar dikenan oleh raja, dan orang berbicara jujur dikasihinya. Pagi hari ini saya ingin mengatakan jemaat sekalian bahwa Tuhan akan mengangkat kita semua menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Keadaan kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan, apabila kita mendengarkan firman Kristus yang disampaikan pada hari ini dan kita lakukan dengan setia. Amin. Saya undang tim Praise and Worship untuk bisa naik. Menjadi orang yang jujur itu tidak mudah, jemaat sekalian. Karena kita tahu betapa mudahnya kita untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya keterbukaan kepada Tuhan. Yang setiap saat tanpa adanya kepura-puraan. Amin. 3 poin ini ya kita harus aplikasikan di dalam pekerjaan kita. Karena saya percaya kalau kita ingin menjadi orang yang sehat ya kita harus melakukan ini. 3 poin ini. Ingat bahwa kita adalah duta Kristus dalam pekerjaan kita. Ketika kita berlaku jujur, kita sedang memelihara kehidupan. Dan ketika kita berlaku jujur, perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi firman yang kami terima, kami renungkan, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Karena di bulan ini kami boleh belajar sesuatu yang sederhana tetapi merupakan salah satu kunci untuk kami boleh menjadi sehat. Yaitu adalah dengan kami berlaku jujur. Bersyukur buat semuanya Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus kami semua. Rumput boleh menjadi layu dan bunga boleh menjadi kering, tetapi firman-Mu itu tetap kekal selamanya. Meskipun pagi hari ini kami sudah selesai berhenti mendengar, tapi kami percaya firman-Mu tidak pernah berhenti Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus.